Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin pertama kali berdiri pada tahun 1954 dengan nama Pondok Pesantren Muhyiddin. Pada tahun 1969, pondok ini berganti nama menjadi Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin. Dan akhirnya pada tahun 1988 berubah menjadi Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin. Lokasi yayasan ini sangat strategis, yakni berada di samping Jalan Raya Jalur Babat Lamongan. Tepatnya di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Babat adalah salah satu kota besar di Kabupaten Lamongan yang terkenal sebagai kota Wingko. Dan juga didukung oleh keadaan lingkungan kota Babat yang kondusif dan prospektif untuk proses belajar mengajar karena suasananya tenang, tentram, dan aman, hampir tanpa gangguan yang berarti. Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin, lembaga pendidikan yang memadukan pendidikan formal dan non-formal, pondok pesantren. Lembaga pendidikan ini berdiri sejak tahun 1954 oleh Bapak Kiai Haji Sofyan. Pada tahun 1969, atas saran Bapak Kiai Haji Usman Al-Ishaqi, Pondok Pesantren Muhyiddin diganti nama dengan Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin, tabarukan dengan pondok pesantren yang didirikan oleh beliau. Seiring dengan perubahan zaman, pada tahun 1988, Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin menjadi Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin yang diketuai oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan SAA. Pada saat ini, yayasan ini mengelola beberapa unit pendidikan formal mulai tingkat PAUD, TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, dan SMA. Pendidikan non-formal meliputi Madrasah Diniyah, tingkat Awaliyah, Wusto, dan Ulya. Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin saat ini memiliki 5 unit pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas. Hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan pendidikan dasar Islam secara terpadu dengan membuat terobosan-terobosan dalam menghadapi tantangan global dengan menampilkan pendidikan yang tepat dan mengenai sasaran. Nama saya Indarti Mamnuah. Saya siswi dari SMA Raudhatul Muta'alimin. Saya sekarang mendapatkan beasiswa dari Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Muhammad Syamsuddin Al-Fatah, alumni MA Raudhatul Muta'alimin Lamongan. Alhamdulillah, saya sudah diterima di Universitas Airlangga Surabaya dengan beasiswa. Saya bangga menjadi alumni MA Raudhatul Muta'alimin. Saya alumni dari Madrasah Aliyah Raudhatul Muta'alimin. Saya telah diterima di Universitas Trunojoyo Madura dengan beasiswa di Fakultas Kependidikan MIPA. Saya bangga menjadi alumni Madrasah Aliyah Raudhatul Muta'alimin. Yayasan Taman Pendidikan Agama Islam Raudhatul Muta'alimin sebagai pemilik dan penyelenggara pendidikan madrasah, sedangkan madrasah penyelenggara operasional pendidikan sehari-harinya adalah Madrasah Ibtidaiyah, berdiri pada tahun 1973 dengan akreditasi A unggul.
Tujuan pendidikan ini adalah meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kita berupaya untuk menciptakan generasi yang kuat, tangguh, berkarakter, kompetitif di dunia modern ini. Karenanya kita menyiapkan fondasi yang kuat untuk siswa-siswi didik kita, untuk santriwan-santriwati kita dalam moral dan agama. Dan juga kita menyiapkan alat yang cukup untuk mereka supaya dapat mengembangkan diri. Kita menyiapkan SDM yang cukup untuk para pendidik, baik itu yang merupakan lulusan dari perguruan negeri favorit di Indonesia ataupun perguruan di luar negeri, baik strata 1 maupun S2. Dalam fasilitas kita juga menyiapkan banyak hal yang dibutuhkan untuk siswa agar bisa mengembangkan diri dan nantinya berprestasi setelah menjadi alumni dari lembaga kita ini. Melaksanakan pembinaan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler dan meningkatkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai agama dan kehidupan. Selain bimbingan secara maksimal yang kami berikan kepada siswa-siswi didik kami untuk bisa berprestasi dan mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi favorit di negeri ini, untuk para siswa yang memilih jalur entrepreneurship, jalur non-pendidikan, kami juga menyiapkan para siswa dan santriwati program life skill dengan beberapa program seperti konveksi, menjahit, koperasi, dan lain sebagainya. Ini untuk menyiapkan mereka yang lulus dan tidak berminat untuk melanjutkan di dunia pendidikan untuk dapat survive dan kompetitif di dunia modern ini dengan skill yang mereka miliki dalam bentuk entrepreneurship dan upaya-upaya lain yang dapat mengembangkan diri mereka sehingga bisa beraktualisasi di dunia modern ini. Madrasah Sanawiyah MTS berdiri pada tahun 1978 dengan akreditasi A unggul. Tujuan pendidikan ini adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, mengembangkan kurikulum berbasis iman dan takwa, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan, dan memberikan layanan yang integral, profesional antara teori dan praktek, sehingga dapat mencetak generasi yang mampu beramal ilmiah dan berilmu amalia. Madrasah Aliyah MA dan SMA berdiri pada tahun 1989 dengan akreditasi A unggul. Tujuan pendidikan ini adalah meningkatkan kecerdasan murid dalam bidang agama Islam dengan memiliki kemampuan lebih untuk bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi, serta mampu berkompetisi serta berwawasan global yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Kami sangat bersyukur dengan perkembangan peserta didik kami dan juga kelembagaan kami. Sementara ini siswa-siswa kami telah menyebar di seluruh perguruan tinggi favorit yang ada di Indonesia. Siswa kami banyak yang mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia ini. Itu juga berdasarkan atas pembinaan dari unit-unit yang dimiliki oleh yayasan ini, yang hampir kesemuanya mendapatkan predikat dan terakreditasi A unggul. Selain itu, kita juga menyiapkan pembinaan moral, keagamaan dalam materi lokal yang kita siapkan dalam pendidikan pesantren, baik itu madrasah diniyah, awaliyah, wusto ataupun ulia, sehingga keseimbangan yang dimiliki oleh peserta didik dalam ilmu pengetahuan, sains ataupun ilmu agama menjadi seimbang sehingga sesuai dengan ajaran agama yang menuntut kita untuk menjadi manusia yang unggul
menjadi manusia yang moderat, menjadi manusia yang selalu seimbang antara dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan ini, kami menawarkan konsep pendidikan yang bernuansa Islam dengan tetap mengacu kepada kurikulum pemerintah plus kurikulum lokal. Dengan mendapat bimbingan oleh guru-guru yang terdidik dan profesional dengan memberikan nilai lebih sebagai unggulan pendidikan yang sangat didambakan oleh setiap orang tua murid. Nama saya Agir Mangestu, alumni SMA Rodotul Muta'alimin. Sekarang mendapatkan beasiswa di Universitas Airlangga Fakultas Antropologi. Saya alumni dari MA Rodotul Muta'alimin. Saya diterima di Universitas Brawijaya Malang dengan Fakultas Peternakan. Saya bangga dengan MA Rodotul Muta'alimin. Nama saya M. Agung Prasetyo, saya alumni SMA Rodotul Muta'alimin. Saya diterima di Universitas Brawijaya Malang di Fakultas Peternakan.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أيها الأخوات، ومن المعروف أن اللغة العربية هي لغة الإسلام والمسلمين. فصدق رسوله الكريم عليه الحمد فأنزل علينا الحمد. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ويحدث فمك Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. An Abdillah ibni Amri iku saking Abdullah bin Amr Al-Asi dan As radhiyallahu anhuma khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirati. Khamsun utawi perkara 5 man iku utawi wong sampe ana donga sing intine ana kalimat bejo iku diarani donga sapu jagat. Wis meliputi ayat kura yaiku siji yen to gelem dikir eling dikir sapa wong utawa man utawa wong iki biasa mergo penting-penting jalan tak kuwi sampai ketagihan. Mulane kadang-kadang ana meneng iku luwih apik. Nyelametno. Iku tanggone ngomong anu gawene. Nah nek ngomong gawene kaya ngaji ngene iki ceramah iki. Kaya ngomong iki yo luwih apik ngomong. Harus bersungguh karena tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan, bisa diperoleh tanpa usaha yang sungguh. Maka bila ada orang yang menginginkan sesuatu keberhasilan, menginginkan sesuatu kesuksesan, tentuan sudah menjadi hukum sejarah, sudah menjadi sunnatullah, adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat memperoleh. Tidak mudah putus karena tidak mudah seseorang itu memperjuangkan apa yang menjadi keinginan. Maka tahu kali jumlah orang kaya dengan jumlah orang akan tetap menjadi akan menjadi kaya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau orang Arab mengatakan himmatur rijal tukhribul jibal, maka harus punya cita-cita. Bagaimana cita-cita seorang pelajar itu? Bagaimana cita-cita seorang yang pemburu ilmu itu? Maka dalam pasal ini dijelaskan tentang penting yang harus dimiliki dalam dilakukan oleh setiap thalibul ilmi, setiap orang yang mencari. Wal muwadhabati lan telaten, wal mulazamati yo tegese telaten li thalibil ilmi kedue wong sing golek ilmu.